warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurhaliza, dan teman saya. Yang kedua Robi Nur Yasin, dan yang ketiga adalah Indah Purnamasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada mata kuliah perspektif global. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu definisi globalisasi. Menurut David Hart dan Anthony McGraw dalam Nation pada tahun 2015 halaman 4, tidak ada definisi globalisasi yang tepat yang disepakati bersama. Globalisasi dipahami dalam pemahaman yang beragam sebagai kedekatan jarak, ruangan, waktu yang menyempit, pengaruh yang cepat, dan dunia yang menyempit. Perbedaannya hanya terletak pada penekanan dari sudut pandang material, ruangan, dan waktu, serta aspek-aspek kognitif dari globalisasi. Pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam menghadapi globalisasi. Karena itu, dengan adanya pendidikan, kita dapat memberikan tercapainya peningkatan mutu pendidikan yang signifikan dalam mengambil manfaat dari pengaruh globalisasi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pengertian iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana suatu sumber informasi dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seorang di bidang teknologi. Karena ilmu adalah pengetahuan yang sudah diuji kebenarannya secara ilmiah, lalu teknologi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dan pengetahuan yaitu sesuatu yang diketahui ataupun didasari oleh seseorang yang didapat dari pengalamannya. Jadi dapat dikatakan definisi iptek itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu peran teknologi informasi dalam pembelajaran. Di sini iptek mempunyai peran yang semakin penting dalam kehidupan umat manusia. Malahan ada yang berpendapat bahwa iptek merupakan unsur yang terpenting untuk memperoleh kesejahteraan umat manusia. Contoh peran teknologi informasi dan pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang bermedia komputer adalah cara untuk memproduksi atau menyajikan materi pembelajaran dengan menggunakan sumber daya dengan basis mikroprosesor. Di sini tugas para ahli teknologi pendidikan dalam hal ini adalah untuk mendesain pembelajaran agar dapat disajikan dengan menggunakan komputer. Lalu kegiatan utama siswa sebagai pemakai dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dengan basis komputer adalah untuk mengakses informasi dari sumber informasi, yaitu komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Nurhaliza, yaitu pada poin implementasi teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. Dapat dikatakan bahwa teknologi dimanfaatkan sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran. Berikut beberapa contoh implementasi teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, media pembelajaran. Yang kedua, alat administrasi. Yang ketiga, sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini sangat memudahkan sekali bagi siswa dalam menerima materi yang telah disampaikan, misalnya dengan penggunaan komputer, kemudian dengan penggunaan video pembelajaran, kemudian dengan penggunaan layar proyektor, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sebagai alat administrasi. Nah, alat administrasi ini sangat membantu juga dalam tugas
lembaga pendidikan, yaitu sebagai mengelola data administrasi, kemudian mengelola data siswa, kemudian mengelola data guru, dan mengelola data sekolah itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sebagai sumber belajar. Nah, di sini dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, siswa tidak hanya terpaku pada buku saja, dan siswa bisa mendownload sumber belajar atau informasi yang ingin didapatkan melalui internet ataupun melalui komputer. Kemudian sumber belajar ini memudahkan siswa dalam mencari informasi. Jadi siswa tidak tidak perlu lagi membeli buku di toko-toko di sekitar rumahnya ataupun di sekitar area pasar. Baiklah, selanjutnya yaitu poin pengaruh iptek terhadap moralitas bangsa. Jadi peranan ilmu pengetahuan itu dan teknologi memang nampak begitu besar dan menentukan dalam zaman modern ini. Kemudian bagi negara berkembang yang sedang berkembang menjalankan program pembangunannya, pengaruhnya bukan saja terbatas pada pola pemakaian secara praktis, namun tetapi terasa menyeluruh sampai pada kehidupan sosial dan budaya. Selanjutnya yaitu pada poin perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Interaksi antar guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, dan juga dilakukan dengan menggunakan media-media tersebut. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula, siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dan berbagai sumber media cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer ataupun internet. Nah, jadi dengan perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan ini, tidak hanya guru melakukan pembelajaran pada saat tatap muka saja, melainkan bisa menggunakan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi ini dapat memudahkan juga bagi guru dan siswa agar pembelajaran yang ingin disampaikan tetap tercapai. Seperti sekarang ini, kita kan sedang mengalami pandemi, jadi diharuskan untuk tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Jadi agar proses pembelajaran tetap berjalan lancar, ya kita bisa menggunakan internet, kemudian komputer, bisa juga menggunakan via Zoom, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indah Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dampak teknologi dalam pendidikan di Indonesia. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih tentu diikuti dengan beberapa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Ada banyak pendapat yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Menurut Nicholas Gen dalam Selwyn 2011 dalam Lestari tahun 2018 halaman 98 berpendapat bahwa teknologi internet terkait secara langsung dalam mengubah pola kehidupan sehari-hari, termasuk cara bekerja, akses dan pertukaran informasi, berbelanja, bertemu orang-orang, dan memelihara dan mengatur hubungan sosial yang ada. Adanya internet ini memudahkan seseorang berkomunikasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan adanya internet, seseorang juga dapat belajar dan menempuh pendidikan jarak jauh dengan mudah. Namun tidak dipungkiri dengan bahwa hal ini dapat mengubah tatanan sosial di masyarakat, seperti dapat merubah seorang menjadi lebih individualis
dan apatis terhadap keadaan sekitar mereka. Perubahan pola hidup akibat kemajuan teknologi. Pola hidup manusia selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Kehidupan yang semakin modern membawa manusia pada pola perilaku yang unik, yang membedakan individu satu dengan individu lain dalam persoalan gaya hidup. Bagi sebagian orang, gaya hidup merupakan suatu hal yang penting karena dianggap sebagai sebuah bentuk ekspresi diri. Pola hidup merupakan pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain, yang berfungsi dalam interaksi dengan cara-cara mungkin tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak hidup dalam masyarakat modern.